hadir kembali menjumpai Anda, menemani waktu aktivitas Anda di rumah. Pemirsa yang berbahagia, COVID-19 sudah mewabah di dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan penyelenggaraan ibadah umroh sudah ditiadakan sejak Februari kemarin. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang mungkin sangat mengkhawatirkan bagi seluruh jamaah haji di Indonesia. Apakah penyebaran COVID-19 ini akan berdampak pada penyelenggaraan ibadah haji? Kita bahas hari ini dengan dua narasumber yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Saya sapa kedua narasumber saya. Yang pertama ada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Dr. Andes Haji Ridwan Syah sudah bersama kita, dan selanjutnya Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Haji Darman juga sudah bersama kita. Pemirsa yang berbahagia, seperti di muka tadi saya katakan bahwa COVID-19 sudah mewabah di dunia. Kita akan bahas terkait penyelenggaraan ibadah haji. Saya ke Pak Kamil. Pak, bicara tentang COVID-19, umroh sudah ditiadakan, bahkan banyak sekali hal-hal yang kemudian dibatalkan. Terkait penyelenggaraan ibadah haji yang tinggal menghitung bulan, kurang lebih 3 bulan lagi hal itu berlangsung, apakah penyelenggaraan ibadah haji akan terus berlangsung dan persiapannya juga akan terus berlangsung, Pak? Terima kasih. Terkait dengan maraknya virus COVID-19 ini yang melanda dunia, termasuk juga Indonesia dan termasuk juga Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat ini. Nah, tentu dalam hal ini menjadi kekhawatiran kita semua. Namun terkait dengan pelaksanaan umrah, mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa sejak tanggal 27 Februari 2020 kemarin, untuk sementara ini pemerintah Arab Saudi melarang jemaah umrah untuk datang ke Arab Saudi. Tentu saja ini kita maklumi bersama, adalah kebijakan pemerintah Arab Saudi sendiri dalam rangka mencegah, mengurangi berkembangnya virus corona ini. Kemudian seluruh jamaah umrah sudah mampu memahami dan menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Dan terkait dengan pelaksanaan haji, sampai hari ini kita juga masih belum memastikan melarang pelaksanaan haji ini. Sampai hari ini kita terus melakukan persiapan, karena sampai hari ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah RI sendiri atau Kementerian Agama Pusat melarang tentang persiapan. Nah, jadi oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan perkembangan virus corona ini dapat landai, dapat berakhir sehingga pelaksanaan haji ini tetap berjalan. Tapi langkah-langkah yang bisa kita lakukan saat ini adalah, karena belum ada penghentian, tentu saja persiapan pelaksanaan teknis itu terus dilakukan, baik itu terkait dengan persiapan petugas, persiapan terkait dengan masalah penetapan kota, dan juga terkait dengan masalah penyetoran ataupun pelunasan BPIH yang sudah ditetapkan kemarin tanggal 19 sampai tanggal 17 April, dan masih terus kita laksanakan. Nah, jadi terkait dengan persiapan haji ini untuk kita lanjut, ya kan, sampai ada keputusan resmi nantinya. Jadi kita tetap menunggu kebijakan Bapak Menteri. Nah, selama ini kita masih terus laksanakan juga di Kalimantan Barat. Ya, ini menjadi katakanlah angin segar bagi seluruh calon jemaah haji yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, karena sampai saat ini penyelenggaraan ibadah haji masih terus berjalan. Persiapan juga terus dilakukan. Saya ke Pak Kabin, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, terkait bahasan tentang tadi Pak Kamil menyatakan untuk petugas terus dilaksanakan, untuk kuota juga masih terus berlanjut begitu. Bicara tentang kuota haji di Indonesia tahun 2020 sudahkah ditetapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kita semua, pemirsa, terutama masyarakat Kalimantan Barat, hingga Jadi berbicara terkait dengan kuota haji, alhamdulillah
keputusan Menteri Agama, kuota haji kita sudah ditetapkan, yaitu di mana bahwa kuota haji Indonesia itu pada tahun 1441 Hijriah dan 2020 ini alhamdulillah sudah ditetapkan, yaitu kuota haji kita adalah 221.000. Ini kuota jemaah haji seluruh Indonesia, di mana bahwa kuota tersebut terbagi ke dalam dua bagian, yaitu ada kuota jemaah haji reguler yaitu sebesar kurang lebih 203 ribuan ya, sebenarnya. Kemudian ada jemaah haji khusus yaitu kurang lebih 17 ribuan sekian ya, datanya ada gitu ya. Nah, saya bawa data juga masalah ini bahwa haji reguler ini sebanyak 320 jemaah. 203.320. Ya, 203.320 jemaah. Ini yang tersebar di seluruh Indonesia, 34 provinsi. Kemudian yaitu jemaah haji khususnya itu ada 17.680 jemaah yang berdasarkan data yang berdasarkan keputusan Menteri Agama. Nah, ini kuota haji yang ada di Indonesia, dan alhamdulillah kuota haji itu sudah dibagi kepada kuota haji Kalbar yang insya Allah juga Pak Gubernur sudah menuliskan. Mewakili pertanyaan banyak orang adalah tentang penambahan. Adakah kemudian tahun ini seperti tahun sebelumnya ada penambahan 10.000? Terima kasih. Jadi terkait dengan penambahan yang memang pada tahun lalu kuota haji kita ditambah oleh Arab Saudi itu sebesar 10.000 jemaah, itu cukup signifikan sehingga merasa membantu kepada waiting list kita yang sudah tertinggi di kita itu sekitar 18 tahun ya. Namun demikian untuk tahun 2020 ini nampaknya sampai saat ini pemerintah Arab Saudi belum ada kelihatan untuk menambah kuota. Tapi saya kira pemerintah Indonesia ya, artinya dalam hal ini Kementerian Agama akan terus berkoordinasi dengan Arab Saudi untuk memohon yaitu terkait dengan penambahan kuota haji ya, 10 lebih dari 10.000 lebih dari tahun kemarin ya. Tapi kalaupun misalkan nanti pada akhirnya dikasih 10.000 sama dengan tahun 2019, saya kira ini satu hal yang sangat positif bagi harapan waiting list atau jemaah haji yang calon jemaah haji yang sudah mengantri lama di Kalimantan. Saya kira demikian. Baik, saya ke Pak Kandung tidak lanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Idam. Ada 221.000 jumlah jemaah yang akan berangkat tahun ini. Kemudian itu pun sudah dibagi ke provinsi, 34 provinsi. Informasi pula sudah dibagi ke kabupaten kota. Bagaimana prosedur pembagian? Terkait dengan kota haji Kalimantan Barat, alhamdulillah sejak ditetapkannya kota nasional, kita juga sudah mendapatkan kota khusus Kalimantan Barat yaitu 2.519, dan juga terkait dengan kota haji Kalimantan Barat ini tentu kita membagikannya ke seluruh kabupaten kota. Nah, di seluruh kabupaten kota kita bagi. Tentu dalam pembagian ini mengedepankan musyawarah mufakat. Jadi kita ajak seluruh kawan-kawan dari Pemda kabupaten kota Kalimantan Barat, terus para kakak kemenang, ya, para kemenang kabupaten kota, kita duduk bareng bersama-sama mendiskusikan
untuk menyepakati pembagian kuota untuk tahun 2020 ini. Dan alhamdulillah melalui SK Gubernur 368 ya, SK Gubernur 368 sudah menetapkan tentang pembagian kuota Kalimantan Barat yang ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2020. Ini sudah kita terima, ya kan? Yang terdiri dari Kota Pontianak ada 610, kemudian Kabupaten Sambas 312, Kabupaten Sanggau ada 108, Kabupaten Sintang ada 136, Kabupaten Mempawah 170, Kabupaten Kapuasulu 128, Kabupaten Ketapang 246, Kabupaten Landak 52, Kabupaten Bengkayang 62, Kota Singkawang 108, Kabupaten Melawi 100, Kabupaten Sekadau 60, Kabupaten Kuburaya 303, Kabupaten Bayam Utara 73. Kemudian juga kita tahun ini memberikan tambahan untuk lansia. Nah, jadi lansia mendapatkan prioritas juga 1%, yaitu sebanyak 25 orang. Kemudian untuk petugas haji daerah sebanyak 17 orang dan pembimbing KPIU itu ada 2 orang. Jadi total seluruhnya ada 2.519 kota jemaah haji Kalimantan Barat. Nah, inilah sistem pembagian yang kita lakukan tadi adalah dengan kita musyawarah dengan seluruh perwakilan pemerintah daerah kabupaten kota, dan alhamdulillah kemarin sudah kita diskusikan jauh sebelumnya, dan alhamdulillah sudah ada kesepakatan dalam penetapan kota. Baik, pemirsa, kita masih akan membahas lebih lanjut terkait persiapan-persiapan yang terus dilakukan oleh pemerintah untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Tetapi saya jeda berikut ini. Kita hari ini tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh sudah hadir bersama kita membahas terkait persiapan-persiapan yang terus dilakukan. Sebelum jeda tadi kita bisa memastikan bahwa hingga saat ini penyelenggaraan ibadah haji akan terus berjalan dan tentu saja persiapan pun terus dilakukan. Saya mencoba bertanya ke Pak Kabid terkait tentang pelayanan terhadap jemaah haji. Pemerintah kita ketahui bersama terus berbenah diri untuk bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Berbagai inovasi pun dilakukan. Nah, kalaulah tahun lalu kita ketahui bersama banyak inovasi dengan penambahan konsumsi di Mekah dan Madinah, apakah tahun ini masih, dan apa saja inovasi yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan masalah berbagai inovasi yang dilakukan oleh pemerintah, pada prinsipnya terus dalam rangka terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap penyelenggaraan ibadah haji, terutama kepada para jamaah calon haji Indonesia. Berbagai macam terobosan atau inovasi-inovasi telah dilakukan, di antaranya terkait dengan masalah penambahan, yang salah satunya penambahan makanan atau jumlah makan yang disediakan, yang dulu 2019 kita hanya 40 kali makan. Nah, sedangkan untuk 2020 ini direncanakan 50 kali makan. Otomatis bahwa jamaah haji sudah betul-betul tahun ini betul-betul dipenuhi semuanya, tidak ada hari tanpa pemenuhan, terutama terkait dengan masalah makannya jamaah. Jadi sudah sepenuhnya itu ditanggung oleh pemerintah. Yang dulu mungkin ada 10 kali makan itu masih jadi beban jamaah. Nah, sekarang jamaah itu tinggal melaksanakan ibadah. Nah, selain itu juga banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, itu terkait dengan penggabungan regu, sudah dikelompokkan per, juga kita berupaya sebisa mungkin penggabungan regu dan karung
itu mungkin kita sampai ke bagaimana jamaah tingkat kecamatan, tingkat kabupaten itu supaya tetap bergabung, sehingga ini memudahkan koordinasi terutama para petugas-petugas dan juga mungkin ketua rombongan dan ketua regu untuk memudahkan koordinasi. Nah juga di Arab Saudi juga kita ada juga pengelompokan terkait dengan hotel juga. Ini kita dikelompokkan udah per plotter ya Pak istilahnya, kalau tidak salah itu misalkan Batam itu di sisa ya, itu Batam itu semua ngumpul di sisa. Nah ketika ngumpul yang dulu tidak pernah terjadi seperti itu, sekarang itu dikumpulkan jadi satu tempat, sehingga dalam mengelola jamaah haji petugas itu sangat lebih terbantu, saya kira ini. Kemudian banyak hal juga terkait dengan masalah biometrik yang dulu kita laksanakan di provinsi Pak Lanjut itu. Nah sekarang nampaknya kita udah tidak terlalu ribet tidak di sini. Jadi sekarang itu biometrik sudah dilaksanakan di Arab Saudi ketika kita masuk di Arab Saudi ya, kalau tidak salah seperti itu kan. Alhamdulillah. Dan banyak lagi terobosan-terobosan yang dilakukan. Ada beberapa hal juga seperti manasik juga. Nah kita Kementerian Agama melaksanakan manasik itu kurang lebih 10 kali, yaitu 8 kali di KUA, ada 2 kali itu di Kementerian Agama. Dan sekarang ada kebijakan Dirjen PHU ya, Kementerian Agama itu untuk melaksanakan manasik sepanjang tahun. Nah ini juga sangat membantu dalam rangka membekali para jamaah, jangan sampai jamaah itu ketika melaksanakan haji hanya istilahnya ikut-ikutan saja ya, ikut kepada pembimbingnya saja, tapi kemandirian dalam beribadah itu dirasakan dinilai masih kurang. Untuk tahun ini ada salah satu terobosan kita manasik, artinya ketika udah 10 kali di Kementerian Agama, kemudian juga ada lagi yang biasanya di pemerintah daerah juga melaksanakan manasik juga, itu kalau nggak salah kurang lebih 2 kali juga. Nah ketika itu udah 12 kali ditambah lagi ada manasik sepanjang tahun yang tentu ini dilaksanakan oleh berbagai pihak tentu yang punya komitmen terhadap bagaimana suksesnya penyelenggaraan haji mungkin bisa dilakukan oleh KPIH, dilakukan oleh IPI dan sebagainya. Kita banyak kerjasama dengan rekan-rekan, seperti ada juga sekarang itu ada forum forum petugas haji ya, artinya yang mantan-mantan petugas haji itu membuat forum. Itulah juga salah satunya akan punya gerakan-gerakan terhadap kegiatan manasik yang dilaksanakan tentu ini. Jadi saya kira ini beberapa hal yang memang merupakan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira tinggal bagaimana para jamaah menyikapi dan mengikuti apa yang menjadi terobosan-terobosan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Saya kira demikian. Baik, saya ke Pak Kamil. Saya tertarik dengan pembagian regu dan rombongan per kecamatan, tidak hanya di Indonesia, tapi sampai di Arab Saudi. Bahkan ada slogan yang menyatakan haji serasa di kampung sendiri, begitu. Nah, mungkin ini kan memang yang mau dibangun oleh pemerintah. Ya, ini dalam rangka kita memperkuat jajaran di pelayanan di asrama haji. Tadi di haji ini salah satu bentuk terobosan. Kalau selama ini kadang-kadang kan dalam pembentukan regu dan rombongan, kadang-kadang kita hanya mengakomodir usulan dari kabupaten kota, lalu hanya kadang-kadang juga dipengaruhi oleh KPIH dan sebagainya, atau kadang-kadang juga berbagai macam pertimbangan dan lainnya. Nah, kita sekarang ini ingin bagaimana jamaah ini betul-betul dia merasa solid. Satu regu rombongannya ini. Nah, oleh karena itu yang menjadi pertimbangan
misal nanti dalam pembentukan regu rombongan itu memang diprioritaskan di kecamatannya itu, ya kan. Nah, jadi kalau misal sudah mereka menyatu, tentu akan mudah rasa persaudaraan, rasa kekompakan, ya kan. Nah, jadi tentu sehingga nanti ketika mereka di negeri orang pun sama seperti rasanya di negerinya sendiri, ya kan, itu yang paling penting. Nah, kemudian di samping itu juga dalam rangka penguatan bagi jemaah ini, kita berharap di era kondisi yang saat ini lagi rawan-rawannya, tentu kita memperkuat solidaritas kita ya, dengan memahami mendukung program pemerintah dalam rangka mencegah berkembangnya virus ini. Tentu kegiatan-kegiatan seperti manasik, ya kan, kegiatan pengembangan ini mungkin lebih kita tekankan adalah bagaimana jamaah secara mandiri memperkuat pemahamannya, ya kan. Walaupun kita sudah punya upaya-upaya inovasi dari yang dikatakan, pertama adalah jamaah ini, saya selalu bilang ada 3 hal yang suksesnya penyelenggaraan haji ini. Yang pertama, dia sukses di dalam persiapan perahnya ini. Nah, jadi ketika dia mengetahui masuk dalam kota pemberangkatan, tentu jamaah harus sampai informasinya walaupun dimanapun, ya. Makanya kita petugas itu datangi pakai surat, pakai telepon, bahkan fokus sampai ke rumah supaya mereka mengetahui masuk dalam pemberangkatan tahun berjalan. Lalu yang kedua adalah mereka juga menyiapkan seluruh persiapan-persiapannya ketika mereka sudah masuk dalam kota pemberangkatan, termasuklah pelunasan BPIH-nya, termasuklah pembekalan kesehatannya, termasuk juga hal-hal lain, sampailah penentukan regu rombongan dan sebagainya. Nah, ketika mereka sudah terjadwal akan siap berangkat, berarti mereka sudah sukses di langkah pertama ini. Kalau misalnya mereka bisa berangkat beserta dengan seluruh barang bawaannya, dengan seluruh perlengkapan dan sebagainya, berarti sukses. Yang kedua adalah mereka bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah, dan kita berdoa berharap seluruh jemaah ini bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji ini dengan benar sesuai dengan tuntunan hukum dan syaratnya, dan kita berharap mereka memperoleh haji yang mabrur. Nah, ini di sini peran manasik ini. Manasik yang kita dorong di saat ini adalah ada 8 kali di tingkat kecamatan, ada 2 kali di tingkat kabupaten kota, dan kita juga mengapresiasi ada juga di pemerintah daerah juga menyelenggarakan pembinaan manasik. Tetapi yang paling penting adalah jamaah itu sendiri berusaha keras untuk meningkatkan pemahamannya. Dan tahun ini ada inovasi lagi adalah adanya program pembinaan manasik sepanjang tahun. Nah, ini yang tentu peran ini lebih kita tekankan kepada teman-teman yang selama ini bertugas menjadi pendamping. Kita gabung dalam forum, namanya forum alumni petugas haji. Kemudian juga kita mengajak kepada penyuluh-penyuluh agama kita untuk ikut juga membantu. Diharapkan dengan penguatan secara mandiri ini, sehingga jamaah kita betul-betul menguasai, dia betul-betul mandiri dalam beribadah dan menguasai, sehingga tidak mereka menganggap ketika melaksanakan haji ini hanya sebuah perjalanan biasa, tetapi ini adalah ibadah. Nah, ini yang terus disadari. Kemudian yang ketiga, kita berharap seluruh jamaah ini bisa pulang dengan selamat beserta dengan seluruh barang bawaannya, tepat waktu sesuai dengan jadwal yang kita tentukan. Nah, ini tentu kita berdoa ya, mudah-mudahan virus corona ini mampu dikendalikan oleh seluruh bangsa Indonesia dengan kerjasama seluruh masyarakat, masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Kita berdoa, berharap kepada Allah supaya ini bisa segera terhindar, dan pelaksanaan haji, musim haji yang sudah tinggal hitungan waktu ini bisa terwujud terlaksana sebagaimana yang kita harapkan. Nah, ini tentu harapan kita. Baik, Bapak Kepala Bidang, bicara tentang bagaimana jamaah melaksanakan rangkaian ibadah haji merupakan salah satu kesuksesan haji. Tentu saja ini menjadi hal ataupun menjadi PR besar bagi pemerintah untuk memberikan bimbingan sebaik-baiknya agar masyarakat atau jamaah haji yang berangkat tidak
haji tetapi tidak memanai masing-masing ibadah tersebut. Mungkin nanti akan saya tanyakan lebih lanjut terkait bimbingan manasik seperti apa yang memang sangat baik untuk jamaah. Usai jeda. Dan pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami usai jeda. Kami kembali. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Bincang 56, bahasan kita tentang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 khususnya di Kalimantan Barat. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat masih setia bersama kita untuk menjawab permasalahan-permasalahan seputar ibadah haji. Saya ke Pak Bidang. Tadi kita bahas tentang manasik. Artinya betapa pentingnya manasik haji bagi jamaah haji karena pembekalan ilmu terkait manasik, terkait bimbingan ibadah itu ada di manasik. Nah, adakah kemudian cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan ilmu ibadah haji itu dengan sangat baik sehingga bisa diterima oleh masyarakat? Seperti kata Pak Andil bahwa jamaah haji diharapkan kemandiriannya tidak tergantung pada orang lain, tidak tergantung pada pembimbing ibadah, apalagi tidak tergantung pada KBIH. Mungkin ada jawaban atas hal ini. Terima kasih. Jadi terkait dengan pelaksanaan manasik haji yang diselenggarakan, tentu bahwa kita kemudian sudah berusaha semaksimal mungkin, yaitu tentu berdasarkan kemampuan juga dari sisi penganggaran, yaitu kita sudah ketahui bahwa pemerintah sudah dalam hal ini Kementerian Agama 10 kali manasik yang dilaksanakan. Itu dalam rangka tentu tujuannya dalam meningkatkan kualitas para jamaah sehingga mempunyai kemandirian. Artinya jamaah jangan hanya istilahnya sekedar memang bahwa ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Artinya tidak semata-mata kalaupun misalnya tidak artinya menjadi batal hajinya, walaupun mungkin beliau itu tidak sepenuhnya memahami ilmu-ilmu yang tentu diperlukan dalam perjalanan ibadah haji. Namun demikian tetap kita harus berusaha kemudian agama bagaimana bahwa jamaah haji kita menjadi jamaah-jamaah yang cerdas, jamaah-jamaah yang mandiri, artinya terutama dari sisi keilmuannya. Oleh karena itu juga di samping itu juga bahwa manasik-manasik yang dilakukan, yang pertama itu saya berpengalaman di Kemenang, yaitu kita mencoba kita kolaborasi dengan Ikatan Persaudaraan Haji. Itu juga ternyata sangat bermakna sekali, karena terus terang aja kita dengan 10 manasik itu memang sangat kurang pada prinsipnya. Nah, sebelum ada manasik sepanjang tahun ini menjadi program Dirjen PHU atau menjadi kebijakan program Dirjen PHU ini, sebelumnya kami juga mencoba juga kita bagaimana kolaborasi dengan IPHI yang selalu intens, itu bahkan kita coba kita bagi zona itu karena tidak memungkinkan untuk pergi ke kabupaten. Oleh karena itu kita yang proaktif, kita datang bersama IPHI yang difasilitasi oleh pemerintah daerah juga waktu itu. Artinya kita dalam rangka membina bagaimana supaya calon-calon jamaah haji itu betul-betul punya bekal yang cukup, terutama bekal keilmuannya itu ya. Nah, ini salah satu yang dilaksanakan terutama pada waktu saya itu jadi pemenang di Papua Sulu dan Sekadar. Itu selalu kita bergandengan tangan dengan Ikatan Persaudaraan Haji. Sekarang kita udah ada tambahan lagi, ada Ikatan Alumni Petugas Haji. Saya kira ini yang tahu persis persoalan itu kami sangat menyambut baik, dan mudah-mudahan kita juga mungkin Pak Ambil kita itu harus kita dukung karena itu juga merupakan program dan kegiatan Dirjen PHU, juga termasuk terkait dengan manasik sepanjang tahun. Siapa tahu dari forum-forum ini kan menambah kekuatan kita yang kita tentu terbatas dari sisi berbagai hal, terutama masalah anggaran. Itu yang salah satunya kita bisa lakukan, kita mendorong masyarakat atau organisasi-organisasi untuk juga ikut serta dalam hal ini mensukseskan ibadah haji. Saya kira demikian. Pak Kamil, haji bukan hanya kerja Kementerian Agama, ada pemerintah daerah di situ, ada dinas kesehatan juga ada di situ, kemudian dinas-dinas saya juga ikut
ikut andil dalam hal ini. Bagaimana katakanlah kerjasama yang dibangun oleh Kementerian Agama dengan Dinas Desa? Ya, terkait dengan pelaksanaan haji ini memang merupakan kerja bersama dengan seluruh lapisan pemerintah daerah, ya kan, dinas kesehatan, perhubungan, TNI dan sebagainya. Pokoknya semua lapisan masyarakat kita yang pemangku kepentingan kita bersama-sama. Betul dalam hal ini di bawah tanggung jawab pemerintah daerah kalau misal terkait dengan pelaksanaan pemberangkatan jamaah haji khususnya di Kalimantan Barat ya. Nah kita dalam hal ini memang selalu membangun koordinasi karena bagaimanapun pelaksanaan dari haji ini tidak bisa hanya ditangani oleh Kementerian Agama. Jadi memang merupakan kerja bareng, kerja bersama. Dan setiap tahun PPIH ini selalu bersama-sama kita melaksanakan, ya kan, melibatkan seluruh dinas dan sebagainya di bawah koordinator daripada pemerintah daerah sendiri. Dan tentu kita bersyukur dengan kerja bersama ini mampu kita memberikan pelayanan terbaik tentunya kepada masyarakat. Nah, apalagi di saat 2020 ini memang kita rasakan ada dua hal yang menarik ini. Pertama, kita dihadapkan dengan isu virus corona ini yang sudah melanda dunia, termasuk Indonesia juga. Kemudian yang kedua, memang kita juga sedang menata ini asrama haji. Nah, jadi ini tentu kita masih berharap nanti pada Bapak Gubernur di mana nanti diarahkan beliau tempat transit sementara, terutama jamaah-jamaah kita yang ada di kabupaten kota. Kalau untuk kota dan kubur raya mungkin tidak perlu menjadi problem karena dekat dengan rumahnya masing-masing. Mungkin yang menjadi problemnya adalah jamaah-jamaah kita yang ada di daerah di kabupaten kota. Nah, ini mudah-mudahan kita berharap pelaksanaan musim haji yang sudah tinggal tidak lama lagi ini bisa berjalan, kita berharap ya, sebagaimana yang kita rencanakan. Walaupun di tengah kondisi ya semua masyarakat memahami lah, ya kan. Yang jelas kita sampai hari ini belum adanya keputusan resmi menyandarkan semua rangkaian. Tentu saja kami sampai hari ini terus melakukan persiapan, ya kan, sampai ada keputusan akhir seperti apa nantinya. Jadi kita tetap melaksanakan apa yang menjadi kebijakan Pak Menteri Agama terkait dengan persiapan ini kami terus lakukan. Itu yang bisa kita upayakan dalam rangka persiapan ini. Ya, pemerintah terus melakukan persiapan tidak terkecuali jamaah haji, gitu ya. Ya. Kalau jamaah haji juga harus mempersiapkan diri, membekali diri dengan ilmu-ilmu yang bisa dicari, mungkin tidak hanya harus dengan pertemuan begitu. Ya. Kenapa Bapak? Saya pikir itu yang sebaiknya saat ini kita bisa pahami. Pertama adalah meningkatkan pemahaman melalui teknologi informasi, karena sekarang ini luar biasa sekali pembinaan manasik bisa diupdate di Google, itu ada sekali materi-materi bisa ditingkatkan. Kemudian yang kedua, memperkuat mungkin pada jamaah sambil menunggu kebijakan pembinaan manasik ini bisa dilakukan secara mandiri. Kemudian di samping itu juga saya pikir adalah yang tak kalah penting, jamaah itu sendiri mampu meningkatkan pemahaman secara mandiri juga menjaga kesehatan, ya kan? Karena saya yakin dan percaya jamaah ini waktu white night-nya cukup lama menunggu pelaksanaan musim haji. Jadi jangan sampai menjelang waktunya tahu-tahu kondisi kesehatannya tidak stabil, ya kan. Nah, inilah perlunya kita saling mengingatkan sehingga pelaksanaan haji yang sudah ditunggu begitu lama ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, ya Pak. Baik, saya ke Pak Kabil tadi, informasi dari Pak Kabil ada 25 jamaah haji lansia yang diberangkatkan tahun ini. Tentu saja ini prioritas lansia masih terus dilakukan. Nah, kalau Bapak melihat istitoah dari seorang lansia, bisakah kemudian dia berangkat
menunaikan ibadah haji dengan maksimal jika katakanlah kondisinya lansia begitu dan mungkin pemahaman agama tetap baik loh maksudnya. Terima kasih. Saya kira kita kebetulan bahwa Kalbar kita sudah kebagian kuota 25 jamaah haji lansia yang ini pada prinsipnya itu bukan penambahan ya. Nanti jangan sampai nanti masyarakat keliru bahwa Kalbar ini punya penambahan untuk jemaah lansia. Pada prinsipnya bahwa jemaah lansia itu adalah 1% dari sekitar kurang lebih 1% dari kuota haji yang diberikan kepada Kalimantan Barat itu kalau dasar seperti itu. Jadi artinya bahwa 25 orang itu ngambil dari jumlah kuota Kalimantan Barat. Nah, terkait dengan tentu ini sebelum saya masuk ke ini ada juga bahwa lansia ini perlu juga diketahui oleh masyarakat banyak terutama para calon jamaah yang waiting list dan sebagainya bahwa 25 ini terdiri dari 3 kelompok, yaitu yang 95 tahun, kemudian 85 tahun sampai 95, dan kemudian ada 65 sampai 80. Nah ini kelompok ini yang 95 tahun ini boleh beliau untuk berangkat haji dengan catatan sudah mendaftar selama kurang lebih 3 tahun. Baik, nanti tidak bisa mendaftar langsung berangkat. Ya, tidak bisa mendaftar kalau misalkan yang tua ini biasanya kan masyarakat berarti boleh dong kita daftar sekarang, kita berangkat sekarang karena udah lansia. Saya kira ada batasan-batasan. Jadi per 25, per 26 maaf itu ditetapkan boleh antriannya, masa antriannya 3 tahun. Nah, kemudian yang 80 sampai 90 itu antriannya itu 5 tahun sudah boleh. Tapi kalau yang 65 sampai 80 itu antriannya sudah mencapai 10 tahun. Nah, terkait dengan masalah apa tadi Pak yang terkait dengan masalah peribadahan ya. Saya kira ini bagaimanapun saya kembali bahwa haji itu adalah pada prinsipnya adalah ibadah fisik ya. Artinya tidak semata-mata juga di samping tadi kita sudah ini bagaimanapun tetap harus berusaha membekali diri dari sisi keilmuan agama yang tentu terkait dengan bagaimana optimalisasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Tapi sebagai lansia tentulah kita juga paham semua, tidak semua juga bahwa dari sisi keilmuan mumpuni dan sebagainya, apalagi lansia untuk belajar lagi itu memang terlalu kadang-kadang lama juga gitu. Oleh karena itu saya kira kita kan punya pembimbing ibadah yang terus beliau bekerja untuk jamaah-jamaah, membimbing jamaah-jamaah tentu yang kurang dan sebagainya, yang ilmu agamanya kurang, terus dibimbing oleh karena itu tugas kloter dan salah satunya pembimbing ibadah itu sangat punya peran strategis di dalam bagaimana mencerdaskan jamaah-jamaah haji terutama yang masih dalam tataran ya istilahnya minim dalam pengetahuan kehajian. Saya kira seperti itu. Baik, ini informasi yang menarik terkait lansia, bahwa ternyata lansia ada batasannya karena ini menjadi masalah di masyarakat. Begitu banyak yang menganggap dirinya lansia, kemudian ingin dipercepat keberangkatannya, tapi ternyata ada batasan waktu, kemudian masa mendaftarnya juga menjadi hal yang diprioritaskan, dan usia menjadi juga permasalahan karena 65 tahun ke atas baru dianggap lansia di penyelenggaraan ibadah haji. Usai jeda kami akan kembali membahas terkait penyelenggaraan lainnya. Tetap bersama kami. Bincang 56 dengan bahasan tentang penyelenggaraan ibadah haji, persiapan terus dilakukan oleh pemerintah, tidak terkecuali masyarakat pun, khususnya jemaah haji yang akan datang tahun ini, juga diharapkan kesiapannya baik kesehatan maupun ilmu agamanya, teruslah menggali ilmu terkait tentang manasik haji agar ketika keberangkatan nanti masyarakat bisa lebih mandiri,
jemaah haji bisa lebih mandiri sehingga tidak tergantung pada orang lain. Kesehatan juga menjadi prinsip hal utama karena istiqoah atau kemampuan untuk menunaikan ibadah haji menjadi syarat mutlak terkait keberangkatan jemaah haji. Kita bahas tentang persiapan selanjutnya. Saya ke Bapak Kamil bahwa tadi Bapak menyatakan persiapan terus dilakukan, adanya petugas haji yang sudah disiapkan, kemudian adanya kuota haji yang sudah ditentukan, ada pula tentang pelunasan. Tadi Bapak menyatakan bahwa pelunasan sudah dimulai. Bisa dibahas tentang ini, Pak? Terima kasih. Kalau kita lihat bahwa persiapan-persiapan teknis ini terus kita persiapan, kita laksanakan sesuai dengan arahan Bapak Menteri Agama, karena belum adanya pemberhentian secara masif bahwa penyelenggaraan haji ini masih tetap kita persiapkan. Sesuai juga yang disampaikan Pak Dirjen. Ya. Jadi karena itu khusus di Kalimantan Barat sendiri kita juga melakukan hal-hal seperti itu, mulai dari persiapan-persiapan yang sudah tadi saya sampaikan, sampailah pada adanya kebijakan yang baru ini adalah penetapan BPIH atau pelunasan BPIH. Nah, alhamdulillah kita sudah ada penetapan resmi dari Kementerian Agama Pusat, dan itu sudah dimulai sejak tanggal 19 Maret kemarin dengan 2020 sampai 17 April 2020. Jadi kemarin saya lihat itu ini terus melakukan pelunasan di kabupaten kota, ya kan? Paling tidak sudah ada 200-an ya yang sudah mulai ini 231 yang sudah melakukan pelunasan. Nah, itu kita bersyukur bahwa jamaah haji yang sudah masuk kota pemberangkatan mereka sudah tanggap segera melunasi. Nah, mudah-mudahan tentu saja dengan pelunasan ini memang disesuaikan dengan masing-masing embarkasi, karena kita ini Kalimantan Barat berada di embarkasi Batam, tentu kosnya itu disesuaikan di Batam. Nah, jadi kita juga bersyukur dengan adanya penetapan ini sehingga para jamaah sudah bisa memastikan untuk melunasi BPIH-nya tersebut. Kemudian di samping itu juga kita berharap kepada seluruh jamaah mengetahui secara detail, ya, sehingga mereka bisa mempersiapkan diri, ya kan? Nah, kemudian tentu nanti akan kita lihat sampai tanggal 17 April itu apakah kota kita sebanyak 2.519 ini akan dipenuhi oleh jamaah yang masuk dalam kota pemberangkatan. Nah, itu akan kita lihat nanti di tanggal 17 April. Kalau pengalaman tahun-tahun sebelumnya, memang biasanya jamaah itu tidak seluruhnya bisa terpenuhi kotanya itu, yaitu 2.000. Kalau kita sebelumnya 2.527. Jadi penyelesaian tahap pertama itu biasanya tidak semuanya terlunasi. Banyak alasan, ada yang karena sakit mereka mengundurkan diri tidak menyatakan untuk siap melunasi, ada juga karena meninggal, atau juga ada karena sebab lain yang kita tidak tahu, jamaah sendirilah yang menundanya misalnya, sehingga biasanya kita akan buka yaitu tahap keduanya. Nah, tentu penetapan tahap kedua pelunasan ini juga akan ditetapkan oleh Kementerian Agama Pusat. Tahap keduanya itu seperti apa tanggalnya dan kebijakannya seperti apa. Kalau dulu pengalaman sebelumnya memberikan prioritas kepada lansia, tapi tahun ini kelihatannya bersyukur nih ada kebijakan inovasi lagi, yaitu menambah atau memberikan khusus kepada lansia sebanyak 1% dari kota nasional, kota seluruhan. Nah, kalau Kalbar ini kan kurang lebih 2.519, berarti kita dapat 1%-nya sekitar 25. Nah, jadi begitu. Sehingga kalau misal ada yang bertanya kenapa kota tahun ini agak bergeser dari sebelumnya 2.527 menjadi 2.519, itu karena adanya pergeseran penambahan 1% untuk kota lansia dan untuk petugas DPH ini ya, DPIU. Nah, jadi
kita di Kalbarnya ada 2 TPU yang kita dialokasikan. Nah, jadi itulah sesungguhnya penyebabnya itu. Baik, saya ke Kepala Bidang. Terkait tentang proses pelunasan, ini pun menjadi hal yang sering ditanyakan oleh masyarakat ketika tahap 1, 2.519 jamaah tidak semuanya melunasi, ada tersisa, kemana sisanya? Banyak yang masyarakat menanyakan hal ini. Seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi terkait masalah pelunasan, alhamdulillah bahwa Kalimantan Barat berdasarkan data itu bahwa kuotanya 2.519 yang telah melunasi sampai per hari Jumat kemarin, mulai tanggal berapa hari Jumat itu, ya itu sudah 231 jamaah, dan sisanya tinggal 2.300-an gitu ya, yang belum melunasi. Nah, terkait dengan masalah kuota, biasanya memang yang pertama perlu juga saya sampaikan bahwa terkait dengan kuota yang kosong, ya, yang kosong, kemarin kebijakan Kementerian Agama itu biasanya yang diisi di tahap kedua itu yang sudah haji, dan yang tahap pertama itu ya jamaah reguler, dan sisa yang dulu tidak terbawa tahun lalu itu tidak masuk, ya tahun lalu tidak masuk. Nah, tahun ini masuk, berarti yang pertama, kemudian ditambah dengan kuota yang tentu kuota jamaah reguler, dan ditambah oleh lansia, ya kan, itu diutamakan, itu di tahap yang pertama. Dulu biasa di tahap pertama itu yang sudah pernah nah sekarang kuota termasuk di tahap pertama itu adalah kuota haji yang sudah pernah haji sekarang di tahap melunasi di tahap pertama. Yang nah ini lalu di tahap kedua. Di tahap kedua ini jadi persoalan Pak di tataran jamaah kemarin banyak ini, perlu juga mungkin saya sampaikan. Jadi kalau kita lihat dari Undang-Undang 8/2019 bahwa pelunasan di tahap pertama itu tahap 1 itu sudah jelas bahwa yang tertunda tahun lalu, kemudian jamaah yang kuota sesuai kuota atau jamaah yang sudah pernah haji tapi minimal 10 tahun. Nah itu jadi intinya bahwa jamaah haji yang sudah nunggu 10 tahun tidak boleh daftar itu, nah sekarang pada prinsipnya memang masuk ke tahap pertama. Ini yang tahun-tahun lalu karena ada kebijakan bahwa yang itu dibelakangkan di tahap kedua. Nah sekarang itu masuk ke dalam tahap pertama. Nah untuk jamaah kuota yang memang tidak terisi, pada prinsipnya nanti itu diisi oleh waiting list berikutnya, ya diisi dengan daftar antri berikutnya. Mungkin ada yang meninggal, ada yang batal, membatalkan diri, ada yang mungkin tidak melunasi. Nah ini nanti barulah antrian berikutnya yang waiting listnya sudah di atas, yang di belakang kuota itu baru masuk di dalam tahap kedua. Saya kira jadi seperti itu urutannya. Baik, saya masih ke Kepala Bidang terkait dokumen. Ini menarik, tahun ini menjadi salah satu inovasi juga. Dirjen PAU memberikan statement bahwa penyelesaian dokumen tidak lagi di pusat, tetapi dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi. Seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Jadi betul pada prinsipnya sekarang dokumen-dokumen seperti visa, kemudian dulu visa itu kita harus dicatat, ya kan. Nah untuk tahun ini merupakan terobosan inovasi-inovasi yang perlu juga kita apresiasi juga diambil oleh Kementerian Agama, ya, bahwa sekarang pencetakan visa, kemudian kita tidak perlu lagi membawa dokumen paspor ke Jakarta yang biasa berkoper-koper gitu kan. Nah untuk tahun sekarang itu cuman cukup sampai di Kanwil dan visanya kita cetak dengan ini. Jadi ini lebih memudahkan lagi kita. Jadi dulu kan kita kalau ada yang
terburu-buru kita ke Jakarta, ujung-ujungnya kita tidak sampai. Dengan Untuk risiko tahun yang ini besar. kita lebih rantainya kita nampaknya diputus sampai cukup dikambil, pisahnya kita udah enak, jemaah udah ada persiapan bisa udah dikambil. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, inovasi salah satu yang tadi dilakukan adalah dokumen ataupun penyiksaan paspor ada di Kementerian Agama, karena kalau bawa ke pusat itu Ya. resikonya luar biasa, Resikonya tinggi. gitu ya, Pak ya. Kemudian waktu juga. Baik, terakhir singkat saja Bapak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, harapan terhadap masyarakat khususnya jamaah haji yang akan berangkat tahun ini. Silakan. Terima kasih. Terkait dengan kondisi terkini jamaah haji dan harapan-harapan yang kita harapkan nanti kepada seluruh jamaah, khususnya jamaah haji Provinsi Kalimantan Barat. Paling tidak, mari kita sikapi kondisi terkini ini secara bijak, ya kan. Pertama, memahami bahwa Kalimantan Barat Indonesia itu masuk salah satu yang berkembangnya virus corona atau wabah yang terjadi di negeri kita ini harus kita maklumi dengan bersama-sama. Mari kita bersama-sama juga untuk mengendalikan, mengurangi, mencegah perkembangnya virus ini. Nah, yaitu pertama, mari kita sikapi dengan apa yang diarahkan oleh pemerintah, ya kan? Ya mungkin untuk saat ini kita mungkin akan mengurangi dulu untuk kumpul-kumpul, termasuk pembinaan manasik dan sebagainya, termasuk juga dengan pengalaman-pengalaman dan sebagainya. Mungkin kita mendorong pada seluruh jamaah untuk memperkuat pemahaman diri, terutama pembinaan manasik ini dengan self education, dan belajar sendiri. Jadi usaha untuk ya mungkin dengan teknologi informasi yang ada bisa kita perkuat dengan banyak membaca buku dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah yang tak kalah penting, kita juga mengharapkan kepada seluruh jamaah untuk proaktif melihat perkembangan, termasuk memastikan yang masuk dalam kota pemberangkatan ini untuk menyelesaikan seluruh administrasinya, ya kan? Dan kita juga mengajak kepada seluruh Kemenang Kabupaten Kota untuk menyampaikan informasi ini kepada seluruh jemaah, jangan sampai mereka sudah lama antrian menunggu, begitu tahu kota pemberangkatannya mereka dapat informasi. Nah, jadi kalau perlu disurati, telepon, kalau perlu didatangi, pastikan mereka mengetahui dan segera menyelesaikan seluruh administrasinya, termasuk cek kesehatan dan sebagainya, pastikan, sehingga apa yang menjadi persyaratan-persyaratan bisa mereka persiapkan. Kemudian yang ketiga adalah tak kalah penting adalah seluruh jamaah, calon jamaah haji kita ini menjaga kesehatan. Nah, ini yang paling penting, menjaga kesehatan. Bagaimana supaya ini jamaah haji ini kan dituntutnya istiqomah, termasuk juga kesehatannya. Nah, jadi harus dijaga kesehatannya dengan apalagi dengan kondisi saat ini yang mewabahnya virus corona ini tentu membuat kekhawatiran kita semua. Tapi mudah-mudahan kalau menurut beberapa para ahli mengatakan bahwa puncaknya ini katanya akhir Maret dan pertengahan April katanya kan. Nah, mudah-mudahan bisa melandai, bisa mengurangi, kalau perlu bisa kembali ke nol lagi. Dan saya yakin pemerintah seluruhnya sudah berupaya keras ini untuk mengendalikan. Tapi tinggal dukungan masyarakat, ya kan. Nah, tanpa dukungan, tanpa kepatuhan masyarakat, saya yakin akan berat ini mengendalikan perkembangan virus ini. Karena virus ini sangat cepat sekali, penularannya sampai 20 kali lebih cepat dari virus-virus biasa. Jadi oleh karena itu mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Ridwan Syah MSI selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Haji Daruman SAG MSI selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, atas waktunya 60 menit sudah kita bersama. Dan pemirsa, demikianlah bahasan kita pada hari ini. Penyelenggaraan ibadah haji akan terus berlanjut. Mudah-mudahan kita berdoa bersama penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.